Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pada sana. Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, angka baiknya kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Seperti biasa, sebelum Bapak mengajar di hari ini, Pak akan absen dulu kehadiran anak-anak. Nah, yang pertama mulai dari Handri, Popi, Dwi Ari, Restu, Maaf Pak, tentunya di spare hari ini ada kegiatan teater di Puskes. Maris, Tanti, Dewi, Chelsea, Putri, Sinta, Fitriani, Pujiari, Eka, Bulan, Hari Purnama, Maaf Pak, sakit, Tia, Gek Sintia, Andika, Mertayasa, Dayu Resti, saya udah di spare Pak. oh dispen, Gung Wariti, oh dispen, Gustesa, ya. Nah, sebelum Bapak mulai ke materi hari ini, nah Nana perhatikan dulu, coba perhatikan Pak, mohon perhatian sebentar. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama Nana akan mengidentifikasi ya, sesuai dengan topik kita hari ini itu adalah sistem komputer. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak harus mengetahui yang pertama, mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi perangkat keras yang ada di komputer. Terus yang kedua, anak-anak akan mendiskusikan. Nah, di sini Pak sudah membawakan contoh dari isi Central Processing Unit atau CPU. Yang pertama, anak-anak mengidentifikasi. Yang kedua, anak-anak akan mendiskusikan. Kemudian anak-anak menganalisis. Nah, anak-anak akan menganalisis. Pertama itu anak-anak analisis dimulai dari nama perangkatnya apa, kemudian fungsinya apa ya. Nah, di sini Bapak contohkan, di sini Pak bawakan ada prosesor, ada VGA, kemudian ada mainboard dan ada memori. Yang terakhir adalah anak-anak akan mendemonstrasikan. Nanti anak-anak ketika presentasi di depan, nanti anak-anak akan mendemonstrasikan. Dan anak-anak akan menunjukkan, silahkan ditunjukkan nanti yang mana namanya prosesor, yang mana namanya memori, hard disk, dan VGA card atau video graphic array. Nah, seperti ini ya. Nanti silahkan anak-anak demonstrasikan ya. Pak sudah pecah-pecah, ini Pak pisahkan. Nanti anak-anak bisa merangkai sesuai dengan slot masing-masing. Nah, seperti contohnya Pak contohkan di sini kan ada VGA card. Nanti silakan tugas anak-anak itu mencari di googling bisa, di buku paket juga ada fungsi dari masing-masing komponennya Pak ya.
Pertama mengidentifikasi, kemudian mendiskusikan, kemudian menganalisis dan mendemonstrasikan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum masuk ke sana, Pak, ada beberapa pertanyaan. Nah, seperti yang anak-anak lihat di depan, perkembangan zaman dan teknologi di era digital seperti sekarang ini, banyak kegiatan kita yang tergantung pada peralatan komputer, ya, pada peralatan komputer. Nah, pertanyaannya adalah, tahukah kalian bahwa komputer bisa membantu kegiatan kita karena adanya sistem komputer yang dibentuk dari komponen-komponennya. Nah, siapa yang masih ingat atau yang tahu komponen apa yang dimaksud dengan komponen-komponen yang pertanyakan? Ya, coba Popi. Jadi adapun komponen-komponen yang berada di komputer itu yang pertama. Coba bisa diulang. Adapun komponen-komponen yang ada di komputer itu yang pertama ada software, yang kedua ada hardware dan juga ada brainware. Ya, pertama ada hardware, kemudian software dan brainware, ya. Nah, sekarang Pak akan lanjut ya. Pak akan kasih video pembelajaran. Anak-anak silakan simak videonya di depan ya. Perhatikan di depan, Pak akan putarkan video tentang sistem komputer. Komputer adalah salah satu alat elektronik yang digunakan untuk mengetik, menghitung, menggambar, menonton, bermain games, belajar, dan masih banyak lagi. Komputer terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah salah satu komponen komputer yang sifat alatnya itu bisa dilihat dan diraba secara langsung. Jadi bentuknya itu nyata, bisa dipegang gitu ya teman-teman. Nah, komponen dari perangkat keras komputer itu terdiri dari CPU, input device atau peralatan masukan, storage device atau peralatan penyimpanan, dan output device, peralatan keluaran. Jadi ada 4 ya. Kita masuk ke CPU. CPU adalah kependekan dari Central Processing Unit. Nah, CPU ini itu adalah jantungnya komputer. Jadi inti dari komputer ini namanya CPU. Tanpa CPU komputer tidak bisa dijalankan ya. Di dalam CPU ini ada sistem unit yang bekerja sama ya, berkesinambungan untuk memproses atau mengolah data. Lanjut ke input device atau peralatan masukan. Ini adalah media yang digunakan untuk memasukkan data untuk diolah oleh CPU. Apa saja alat-alatnya? Yang pertama ada keyboard. Keyboard berfungsi sebagai alat untuk mengetik informasi ke dalam komputer. Kalian pasti sudah pernah lihat ya. Kemudian ada mouse. Mouse ini berfungsi untuk menggerakkan pointer atau kursor secara cepat. Karena cepat ini jadi disebut dengan mouse. Mouse kan bahasa Indonesianya adalah tikus. Tikus kan bergerak sangat cepat ya. Lalu ada webcam. Nah, webcam ini berfungsi untuk memotret atau mengambil video secara langsung. Kalau di komputer yang ada CPU-nya itu biasanya harus dipasang. Kalau ada di laptop itu sudah otomatis ada di layar laptop.
Lalu ada scanner. Scanner ini berfungsi untuk memindai gambar atau teks ke dalam komputer. Kita masuk ke storage device. Storage device itu adalah media penyimpanan semi permanen, jadi tidak permanen. Contoh alatnya ada hard disk yang berfungsi untuk menyimpan data dalam ukuran yang besar. Nah, hard disk ini itu ada di CPU, ada di dalam CPU. Lalu ada USB. Ini berfungsi untuk menyimpan data dengan ukuran yang lebih kecil. USB ini biasanya bisa dibawa kemana-mana dan terhubung ke komputer ini melalui port USB. Lalu ke output device. Output device adalah media yang digunakan untuk menampilkan hasil keluaran pengolah CPU. Jadi setelah data diolah oleh CPU, nah ini adalah media untuk mengeluarkan atau menampilkan hasilnya. Alatnya ada monitor, yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan gambar, teks, atau video. Lalu ada printer. Printer adalah alat untuk mencetak data dari komputer. Lalu ada speaker. Speaker adalah alat untuk menghasilkan data berupa audio. Jadi suaranya bisa lebih besar ya. Lalu ada proyektor LCD. Nah, ini digunakan untuk menampilkan layar dengan ukuran yang lebih besar. Jadi seperti nonton bioskop nih, itu menggunakan proyektor LCD. Sebagai tambahan, Ustazah akan menyampaikan jenis-jenis komputer. Nah, jenis komputer ini ada dua. Yang pertama berdasarkan kemampuan mengolah datanya dan juga bentuknya. Yang pertama ada mainframe. Ini komputer yang ukurannya besar-besar dan kemampuan mengolah datanya ini juga besar. Kemudian yang kedua ada mini komputer. Versi lebih kecilnya dari mainframe. Lalu yang ketiga ada personal komputer. Ini komputer yang ditujukan atau digunakan untuk satu pemakai, yang terdiri dari CPU, kemudian monitor, keyboard, mouse. Jadi hanya digunakan untuk satu pemakai. Lalu ada komputer portable. Ini seperti laptop, netbook, notebook. Jadi komputer yang bisa dibawa-bawa kemana-mana. Lalu berdasarkan data yang diolah. Tadi kan berdasarkan kemampuan pengolahan data dan juga bentuknya. Sekarang berdasarkan data yang diolah. Yang pertama adalah komputer analog. Jadi cara memasukkannya ini menggunakan kode-kode kualitatif ya, karena tidak ada layarnya ya, bisa dilihat. Kemudian ada komputer digital. Ini bisa memasukkan menggunakan angka, tulisan, kuantitatif karena sudah ada layarnya. Kemudian ada komputer hybrid. Ya, ini adalah campuran dari komputer analog dan komputer digital. Nah, itu dia pembelajaran kita kali ini mengenai perangkat keras komputer dan fungsi-fungsi. Nah, itu dia tadi sudah Bapak tampilkan video pembelajaran tentang sistem komputer ya. Nah, kalau sudah anak perhatikan, seperti yang Pak sampaikan di awal tadi, tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi, mendiskusikan, menganalisis, dan mendemonstrasikan. Nah, ini Pak sudah bawakan, ada 3 perangkat keras yang ada di CPU atau Central Processing Unit. Nah, di mana alat-alat ini nanti akan Pak kasih masing-masing kelompok 1, 2, dan 3, tapi
terlebih dahulu anak-anak harus membentuk sebuah kelompok nanti ya. Nanti anak-anak akan membuat sebuah kelompok terdiri dari 5 sampai 6 kelompok. Anak-anak membuat kelompok masing-masing. Setiap kelompok nanti akan Pak kasih hardware yang Pak pegang ini. Nanti anak-anak silahkan identifikasi apa namanya, kemudian fungsinya seperti apa ya. Nah, setelah anak-anak bekerja kelompok nanti mengidentifikasi, nanti anak-anak Pak kasih LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, nanti anak-anak silahkan nanti diisi jawabannya atau dinumerasikan di sini. Nanti Pak akan periksa. Nanti di LKPD ini anak-anak silahkan isi pertama nama kelompoknya, kemudian tanggalnya hari ini, dan materinya apa ya. Kemudian yang Pak akan nilai nanti adalah penguasaan materi dan pengelompokan bagian kerja serta penyampaian. Penyampaian di depan adalah nanti bagaimana cara anak-anak menyampaikan materi atau menyampaikan presentasi setelah anak-anak menggali jawaban dari komponen hardware yang Pak kasih ya. Bagi ya. Nah, kalau sudah lanjut sekarang anak-anak silahkan membuat kelompok sendiri-sendiri ya. Tetapi ketentuannya kelompok itu harus ya maksimal 6 ya. Satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 siswa. Ya silahkan mencari kelompok masing-masing. Buat kelompok dulu ya. Silahkan duduk per kelompok. Nah, kalau sudah Pak akan masuk ke materi ya. Sebelum anak-anak lanjut bekerja, Pak akan masuk ke materi. Nah, materi kita adalah sistem komputer.
Nah, perhatikan ke depan cara kerja komputer. Nah, cara kerja komputer yang pertama, ada input ya. Yang pertama ada input, kemudian proses, setelah proses disimpan atau di bagian storage, kemudian ada output terakhir berupa keluaran. Nah, yang pertama data itu adalah data di input menggunakan media input. Anak-anak masihkah ada yang ingat media input? Tadi kan sudah ketika tadi penampilan video pembelajaran yang tadi itu berisi media input, proses, dan output. Nah, masihkah anak-anak ingat contoh-contoh media input apa saja? Ada keyboard, ada mouse, webcam, ya scanner. Data di input, kemudian data akan diproses. Setelah data diproses, nah data itu akan tersimpan atau disimpan. Nah, di sini di media penyimpanan ini ada, oh ya, sebelum Pak lanjut, kemarin Bapak mengajar di kelas 10, ya, di kelas 10 apa yang kemarin tuh? Nah, 10A. Ketika Pak masuk di bagian processing, ada satu siswa yang bertanya, Pak, ketika saya bekerja, ngetik di sebuah komputer, mengerjakan tugas sekolah, bla 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 bla, pas ngetik, kemudian listrik di rumah saya itu mati. Nah, pertanyaannya sebelum Pak lanjut, apakah kejadian teman anak-anak itu ketika mengerjakan tugas listrik mati, datanya masih apa tidak? Ya, datanya masih ya. Kenapa datanya masih? Karena di Central Processing Unit atau di bagian CPU ini ada storage atau random access memory, tetapi sifatnya bersifat sementara ya. Ketika anak-anak mengerjakan tugas seumpamanya ngetik listriknya mati, kemudian wah data saya hilang apa tidak nih gitu. Nanti hidup lagi listriknya, anak-anak hidupkan komputer, buka kembali Microsoft Word di tempat anak-anak mengetik tadi itu, pekerjaan anak masih ya, karena disimpan pada random access memory atau memori dari CPU-nya. Kalau anak-anak menyimpan permanen, itu save as-nya di hard disk atau local disk D di hard disk, itu datanya tidak hilang ya, karena bersifat permanen. Nah, kemudian Pak lanjut ke tahapan terakhir setelah anak-anak input, berproses, dan data sudah disimpan. Langkah terakhir itu ada output. Bagian output ketika tadi anak-anak ngetik surat, kemudian anak-anak print. Nah, disitulah itu namanya output. Contoh dari output itu apa contohnya? Ada monitor, ada printer ya. Nah, di pertemuan kita hari ini Pak spesifik akan masuk ke topik hardware ya. Pak spesifik akan ke hardware. Perangkat keras atau hardware. Siapa yang tahu pengertian dari perangkat keras atau hardware? Ya, coba Popi. Baik, perangkat keras hardware yaitu perangkat keras pada komputer yang dapat diraba, dilihat, dan didengarkan. Seperti contohnya yaitu printer. Ya, bagus sekali ya, benar ya. Nah, anak-anak perhatikan di depan, di slide Pak di depan itu ada komponen utama sistem komputer dan perannya. Yang pertama ada hardware. Seperti yang disebutkan sama teman anak-anak tadi, si Popi. Nah, hardware adalah bagian fisik yang bisa dilihat dan disentuh seperti CPU, motherboard,
RAM, hard disk, monitor, keyboard, mouse, dan perangkat input-output lainnya. Nah, hardware berfungsi sebagai alat menjalankan perintah dan menyimpan data. Nah, yang kedua ada software. Software itu adalah program yang memberikan instruksi kepada hardware untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Nah, contoh software, apa contoh software? Operasi, ya Windows, Linux. Kalau aplikasinya ada ada Word, Photoshop, ya seperti program-program yang lainnya, ya. Nah, kemudian yang terakhir ada brainware. Brainware itu adalah user atau pengguna, manusia yang berinteraksi dengan sistem komputer. Brainware berperan sebagai pengguna, programmer, atau teknisi yang mengoperasikan dan mengembangkan sistem komputer. Nah, di sini ada programmer. Programmer itu apa? Programmer itu? Ya, user atau orang yang membuat rancangan program, ya. Nah, kemudian keunggulan sistem komputer. Yang pertama, di sini ada efisiensi, akurasi, kapasitas penyimpanan, otomatisasi, dan konektivitas. Nah, dari yang pertama, efisiensi. Nah, dari segi efisiensi, mampu melakukan perhitungan dan pengolahan data dalam kecepatan yang tinggi. Kemudian akurasi. Hasil perhitungan dan pengolahan data cenderung lebih akurat. Kapasitas penyimpanan. Dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar, ya. Otomatisasi, mampu melakukan tugas-tugas berulang-ulang secara otomatis. Kemudian yang terakhir ada konektivitas. Memungkinkan kita terhubung dengan orang lain dan sumber informasi di seluruh dunia. Ini artinya anak-anak cukup dengan menggunakan HP, nah kemudian browsing di Google, ya. Ya, istilahnya dunia ada pada genggaman, seperti itu, ya. Nah, kemudian sistem komputer telah meramah ke berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, di bidang pendidikan ada e-learning, sistem informasi akademik. Di bagian pendidikan atau e-learning, nah di sekolah kita kan sudah ada LMS, e-learning. Nah, nanti Pak akan kasih juga tugas di e-learning anak-anak itu. Nanti anak-anak masuk di e-learning, ada beberapa pertanyaan terkait dengan pelajaran kita hari ini. Nanti anak-anak buka LMS masing-masing. E-learning di sekolah kita adalah e-learning.sma-n1abiansmal.sch.id, ya. Tetapi nanti kadang-kadang mungkin ada 1 atau 2 siswa yang bermasalah ketika nanti masuk ke LMS-nya, ya. Nanti ketika Pak suruh mengerjakan tugas di LMS, seandainya ada yang macet atau tidak bisa masuk, nanti acungkan tangannya, ya. Nanti Pak membantu masukkan ke user masing-masing. Nah, kemudian di kesehatan ada rekam medis elektronik, kemudian di perbankan ada transaksi online, industri, otomasi pabrik, kemudian di pemerintahan ada e-government. Nah, dari kesimpulan apa yang Pak sampaikan hari ini, nah pembelajaran kita sistem komputer, kesimpulannya adalah sistem komputer adalah alat yang sangat penting dalam kehidupan modern. Kemampuannya dalam mengolah data dan informasi dengan cepat dan akurat membuatnya menjadi alat yang sangat berguna dalam berbagai bidang. Nah, kalau sudah,
Sekarang anak-anak silahkan di pertama adalah silahkan anak-anak identifikasi nama perangkatnya apa. Nah, sekarang kita akan mulai bekerja berkelompok. Nama alatnya apa, kemudian fungsi-fungsinya apa ya. Terakhir anak-anak mendemonstrasikan di depan. Kelompok satu, yang mana kelompok satu nih? Kelompok dua. Kelompok dua. Kelompok tiga. Nah, silakan anak-anak bekerja berkelompok. Silakan anak-anak mencari namanya apa, perangkat tersebut, fungsinya apa. Bisa di buku paket, kemudian di googling ya. Silakan anak-anak sudah mulai bisa bekerja ya. Nah, di sini di LMS nih, LMS sekolah kita, Pak, bekerja di course Bapak. Nah, anak-anak silahkan sekarang sambil bekerja buka LMS-nya, ada beberapa pertanyaan yang sudah Bapak share di LMS ya. Silakan anak sekarang bekerja di LMS, silakan masuk login di LMS masing-masing ya. Nanti kalau ada yang tidak bisa masuk ke LMS, nanti acungkan tangannya. Pak, saya nggak bisa masuk ke halaman LMS-nya. Oh ya ya, sebentar ya. Nah, sudah. Oh, tadi usernya salah itu. Ya, silahkan masuk bekerja di LMS ya. Oh, sudah. Nanti silahkan bekerja ya, sudah masuk ke LMS masing-masing. Siapa lagi satu? Oh, sudah. Ya, silahkan mulai bekerja ya. Siapa?
Nah, ini namanya di sini Pak bawakan hadis ya supaya anak-anak tidak bingung. Tadi banyak di antara anak-anak apa namanya banyak yang Pak lihat bingung tentang hadis bentuknya seperti apa. Nah, ini Pak bawakan. Ini fisiknya hadis ya kelompok satu ini ya. Iya, Pak. Nah, ini hadis. Ini media penyimpanan. Nah, kalau ini namanya VGA ya. Ini namanya VGA, Video Graphic Array. Ini namanya VGA. Nah, coba kita pasang dulu nih. Nah, ini bagi yang suka gaming ini, kalau ditambahkan VGA eksternal ini, nah jadi bagus untuk gaming ini ya. Ya.
Nah, ini memori, nah, ini dipasangkan di slot memorinya nih. Ya, coba Andika sekarang pasang sekarang. Saatnya jam kelima Ya, dimulai. pas. Ini kelompoknya Popi ada kendala nih, kelompoknya Popi? Iya. Enggak. Nah, ini memori ini ya, coba sekarang dipasang coba nih. Memori random access memori. Nah, ketika seperti yang tadi itu, ketika listriknya mati itu loh, tadi itu kan Pak jelaskan datanya tidak akan hilang ya. Di sini ada dia disimpan dulu. Nah, di random access memori. Karena kalau yang permanen itu baru dia di hard disk, simpannya kan hard disk, sama-sama media penyimpanan. Ini kalau hard disk sifatnya permanen, kalau RAM-nya sifatnya sementara. Coba copy pasang sekarang. Ya. Kan play. Play. Nah, pas. Ya, silakan dilanjut dengan kelompoknya ya.
Sudah anak-anak? Sudah ya. Ya kalau sudah Pak kan lanjut sekarang ya. Nah kalau sudah Pak cek dulu satu persatu nih. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 2. Kelompok 2 sudah selesai? Oh sudah. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 1. Oh sudah. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 3 ya. Kalau sudah sekarang kita akan lanjut ya. Nah kalau sudah kelompok berapa yang mau presentasi pertama nih? Ya kelompok 1 berarti kelompoknya Popi ya. Ya silakan kelompoknya Popi maju ke depan untuk mempresentasikan ya. Tangan jari. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang sudah kami diskusikan tadi. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan dari saya atas nama Ibu Setiawi Popi Marlantari, saya nomor absen 8 dan rekan di sebelah saya. Perkenalkan saya Nyoman Hamdi Sinani nomor absen 34 dan di rekan saya. Perkenalkan nama saya Giseli Meska Dewi nomor absen 7 dan ini teman saya. Perkenalkan nama saya Niko Fitriani nomor absen 24 dan teman saya. Perkenalkan nama saya Ibu Sia Ibu Jiri Rastiti nomor absen 9. Baik, presentasi akan dimulai dari saya. Satu orang membantu sini untuk gininya, untuk next slide-nya. Ini udah. Nanti untuk next slide-nya, next sama back. Ya kelompok 1 silakan mulai ya. Baik, yaitu yang pertama, komputer adalah perangkat elektronik yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas. Next. Komponen-komponen ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, yaitu yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Hardware adalah bagian fisik dari komputer yang dapat dilihat dan diraba. Komponen hardware yang paling penting antara lain, yang pertama ada motherboard atau papan utama, yang berfungsi sebagai tempat meletakkan dan menghubungkan semua komponen lainnya, seperti prosesor, memori, kartu grafis, dan perangkat penyimpanan. Motherboard ini mengandung BIOS atau Basic Input Output System, yang berfungsi untuk mengontrol proses booting pada komputer. Selanjutnya ada proses. Selanjutnya ada proses atau CPU. Disebut juga sebagai otak pada komputer. Bertugas untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan oleh software. Kecepatan prosesor akan mempengaruhi kinerja keseluruhan pada komputer. Lalu selanjutnya ada memori atau RAM, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat komputer sedang bekerja. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak program yang dapat dijalankan secara bersamaan tanpa mengalami lag. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Popi. Dari hard disk. Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan data secara permanen dan data yang disimpan di hard disk tidak akan hilang saat komputer dimatikan. Kemudian kartu grafis bertugas untuk memproses data grafis dan menampilkannya pada layar monitor. Kualitas kartu grafis akan mempengaruhi kualitas gambar yang dihasilkan. Kemudian peningkatan kinerja grafis. Pada gaming, VGA eksternal memungkinkan Anda menjalankan game dengan pengaturan grafis yang lebih tinggi sehingga menghasilkan visual yang lebih halus dan detail.
Kemudian pada editing video dan gambar, proses rendering video dan pengeditan gambar yang kompleks akan menjadi lebih cepat dan efisien. Aplikasi desain grafis, aplikasi pada seperti Adobe Photoshop dan Illustrator akan berjalan lebih lancar, terutama saat bekerja dengan file yang beresolusi tinggi. Kemudian pengurangan beban CPU. Dengan adanya VGA eksternal, sebagian besar tugas pemrosesan grafis akan dialihkan ke kartu grafis. Hal ini mengurangi beban kerja pada CPU, sehingga memungkinkan CPU untuk berfokus pada tugas-tugas lain. Ya, sudah. Kemudian, sekian presentasi dari kami akan membuka sesi tanya jawab. Nah, silakan. Ya, silakan kembali ya. Nah, itu kelompok 1 sudah mempresentasikan, masih di depan ya. Nah, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, dari kelompok yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Ya, bentar. Baik, perkenalkan nama saya Igusti Dwi Aryatnyani. Di sini saya mau bertanya kepada kelompok sekalian di depan. Tadi kan sudah dijelaskan apa itu PGA. Apa sih dampak PGA eksternal terhadap kinerja komputer? Ya, Pak, buka lagi satu pertanyaan. Ada yang bertanya? Ya, lagi satu ya. Baik, perkenalkan nama saya Nimedit Parbasari. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 1, apakah VGA eksternal tersebut wajib harus berisi di setiap komputer? Baik, terima kasih. Ya, cukup. Nah, kelompok 1, siapa yang bisa menjawab? Yang akan menjawab nih? Kopi? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ki Aris. Nah, VGA eksternal itu berfungsi pada gaming, yaitu yang pertama, VGA eksternal memungkinkan Anda menjalankan game dengan pengaturan grafis yang lebih tinggi, menghasilkan visual yang lebih halus dan juga detail. Lalu yang kedua, fungsi VGA eksternal pada editing video dan gambar. Proses rendering video dan pengeditan gambar yang kompleks akan menjadi lebih cepat dan efisien. Lalu fungsi VGA eksternal pada aplikasi desain grafis, aplikasi seperti Adobe Photoshop dan Illustrator akan berjalan lebih lancar, terutama saat bekerja dengan file yang beresolusi tinggi. Apakah bisa diterima? Sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Tia. VGA eksternal itu wajib ada di setiap komputer karena dengan adanya VGA eksternal, sebagian besar tugas pemrosesan grafis akan dialihkan ke kartu grafis. Hal ini mengurangi beban kerja pada CPU, sehingga memungkinkan CPU untuk fokus pada tugas-tugas lain. Apakah bisa diterima? Terima kasih. Ya, kasih aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Nah, kelompok 1 masih di tempat ya. Jadi Pak luruskan sedikit pertanyaan yang nomor 2 apa tadi? Apakah VGA eksternal wajib ada di setiap komponen komputer? VGA-nya mana tadi ya? VGA. Nah, anak-anak perhatikan. Di sini kelompok 1 sudah membahas motherboard, memori, prosesor, VGA ya. Tadi sudah dibahas yang mana prosesor, kemudian memori, motherboard, dan VGA. Nah, sekarang Pak masuk ke VGA ya, karena pertanyaan tadi, apakah wajib ada di setiap komputer? Nah, jadi Pak luruskan ya. Kalau di komputer, nah, perhatikan sekarang ke depan ya. Kalau di komputer kan sudah ada, setiap komputer itu sudah berisi VGA internal. Ya, ini VGA internal. Kemudian pertanyaannya, apakah wajib VGA eksternal? Nah, kelompok 1 tadi menjawab
Ya, wajib. Ya, sekarang Pak luruskan ya. Karena di komputer itu sudah berisi PGA eksternal, maka jawabannya apakah wajib eksternal, PGA eksternal, apakah tidak? Jadi Pak luruskan tidak ya. Nah, untuk PGA eksternal itu tidak wajib harus berada di komputer PC atau personal komputer. Itu karena di masing-masing PC sudah berisi PGA. Nah, di mana VGA atau Video Graphic Array, ya, ini adalah VGA atau Video Graphic Array, tidak harus, artinya tidak harus berada, tidak wajib ya berada di setiap komputer. Ini adalah tambahan karena sesuai yang yang dipresentasikan kelompok 1, PGA eksternal, dengan adanya PGA eksternal, sebagian besar tugas pemrosesan grafis akan dialihkan ke kartu grafis. Hal ini mengurangi beban kerja pada CPU. Nah, ini adalah fungsi PGA, ini mengurangi beban CPU ya. Kalau anak-anak bagi yang suka main game, ya gaming itu, Mobile Legends seperti itu, kalau ditambahkan PGA eksternal ini, beban CPU anak-anak akan berkurang. Jadi dia fokus akan mengolah grafisnya di sini ya. Itu penjelasannya. Ya, silahkan kembali, beli plus kembali untuk kelompok 1 ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 1 sudah, sekarang kelompok 3. Kelompok 2 ya, yuk. Kelompok 2 silakan mulai presentasi, maju ke depan. Nah, satu orang membantu di sini ya untuk next slide. Yes. Yes. Next back ya. Ya, silakan mulai ya kelompok 2. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kami lakukan. Sebelum dari itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, perkenalkan saya Putunika Pertama Radian. Selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Imade Mertiasa dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Niluh Putri Kanti Utami Putri dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Agulina Pradewi dan teman saya. Perkenalkan, saya atas nama Igusti Ayu Agung Citania Putih. Dan terakhir. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Bagosari Putra Mahutama. Baik, selanjutnya akan kami lanjutkan kepada materi. Ya, kelompok 2 bisa duduk dulu ya. Yang pertama dulu. Baik. Sebentar. Oh, ini disable. Ini mati di depan. Ya. Next. Udah, tinggal. Yuk, mulai ya. Nah, semuanya, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan hardware. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan berfokus kepada motherboard. Berikut merupakan pengertian dari motherboard. Saatnya istirahat. Motherboard adalah papan sirkuit utama dalam sebuah komputer yang berfungsi sebagai pusat penghubung antar komponen internal. Motherboard sendiri memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama yaitu menghubungkan komponen internal seperti memori, prosesor, grafik, card, dan hardware lainnya. Berikutnya yaitu menyediakan daya untuk setiap komponen, memungkinkan komponen untuk berkomunikasi satu sama lain, memindahkan data antar komponen, mengirimkan perintah dari CPU ke komponen lain, menghubungkan CPU ke memori, menghubungkan CPU ke slot ekspansi, dan yang terakhir yaitu mengirimkan daya listrik ke komponen lain seperti speaker, LED, dan saklar. Nah, ini merupakan wujud dari pada motherboard. Next. Nah, setelah kita membahas sedikit tentang pengertian motherboard beserta fungsinya,
Berikut ini kami akan menyebutkan komponen-komponen apa saja yang terdapat di motherboard. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan CPU socket atau socket prosesor. Socket prosesor menjadi komponen motherboard yang memiliki fungsi sebagai tempat untuk memasang prosesor. Apabila dilihat dari tampilannya, di kertas CPU selalu ada 4 lubang yang berfungsi sebagai penyangga heatsink fan. Karena ketika komponen prosesor bekerja, membutuhkan penghantar panas. Komponen CPU socket ini harus menjadi salah satu pertimbangan ketika menentukan motherboard, karena CPU socket harus cocok dengan jenis prosesor yang digunakan. Jenis prosesor yang berbeda tentunya menggunakan CPU socket yang berbeda juga. Berikutnya itu slot ID dan slot SETA. Kedua slot tersebut sebenarnya memiliki fungsi yang sama meskipun berbentuk berbeda, yaitu berfungsi untuk menghubungkan hard disk atau DVD ROM ke motherboard. Bentuk dari kedua slot tersebut disesuaikan dengan kabel yang digunakan oleh masing-masing. Slot ID mempunyai bentuk memanjang dan sesuai dengan kabel yang digunakan, yaitu kabel ID. Sedangkan pada bentuk slot SETA lebih kecil dibanding dengan slot ID, karena jenis kabel yang digunakan pada hal ini ukurannya lebih kecil dibanding dengan kabel ID. Namun saat ini slot ID mulai ditinggalkan oleh pengguna karena memang sudah jarang ditemukan pada komponen motherboard keluaran terbaru. Hal itu karena jenis hard disk SETA lebih banyak digunakan dibanding hard disk ID, sehingga penjualannya pun lebih sulit ditemukan lagi. Berikutnya itu slot AGP dan slot PCI. Next. Selain jenis slot yang telah saya sampaikan tadi, pada komputer motherboard juga terdapat slot AGP and slot PCI. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu dijadikan tempat untuk VGA card atau graphic card. AGP umumnya digunakan untuk VGA card yang lama, sehingga untuk komputer-komputer zaman sekarang sudah jarang yang menggunakan jenis slot tersebut. Pada kebanyakan motherboard sudah menggunakan slot PCI di zaman sekarang. Next. Berikutnya ada BIOS, Basic Input Output System, dan UIVI chip. BIOS dan UIVI menjadi salah satu komponen penting yang terdapat di motherboard. Keduanya merupakan sebuah chip yang berfungsi sebagai kontrol seluruh perangkat atau hardware yang ada di komputer. Melalui komponen tersebutlah yang bertanggung jawab ketika komputer melakukan booting. Nah, berikutnya kita mempunyai baterai CMOS. Baterai CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor berupa baterai kecil yang berfungsi dalam memberikan daya pada komponen BIOS. Dalam komponen ini menyediakan pengaturan yang ada di BIOS. Desainnya mirip seperti baterai jam tangan, namun dengan ukuran yang lebih besar. Nah, berikutnya kita di sini memiliki power connector. Power connector juga menjadi komponen yang tak kalah penting di motherboard selain komponen lainnya. Komponen ini berperan dalam menghubungkan motherboard dengan power supply. Berikutnya kita memiliki I/O port, input atau output port. I/O port ini menjadi bagian dari komponen motherboard yang secara langsung akan berinteraksi dengan pengguna komputer atau user. Karena di sini merupakan tempat sekumpulan port sebagai tempat untuk mencolokkan beragam perangkat hardware, baik input maupun output seperti port LAN, VGA, USB, PS2, dan lain sebagainya. PS2 mouse port. Di sini ada bagian-bagiannya. Next. Komponen ini digunakan dalam menghubungkan mouse dan keyboard ke sistem komputer PC yang kompatibel. Nah, ini merupakan contoh gambar dari port parallel dan serial. Nah, fungsi dari port parallel ini beragam, seperti menyambungkan komputer dengan printer, terus juga menyambungkan komputer dengan scanner, hingga menghubungkan komputer dengan perangkat tambahan tertentu yang dirancang pada koneksi port parallel. Sedangkan pada port serial digunakan untuk menghubungkan kabel modem dan kabel mouse. Namun ada juga beberapa perangkat lain yang dapat dicolokkan ke port serial ini.
Sudah selesai? Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi penanya boleh mengangkat tangan. Baik, pertanyaan pertama yaitu Poppy, silakan. Ya, silakan Poppy bertanya ya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya atas nama Igusti Poppy Malantari. Saya di sini izin bertanya kepada kelompok 2. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai motherboard atau mainboard yang berisi slot audio. Pertanyaan saya adalah, seandainya slot audio di PC komputernya mati, bagaimanakah solusinya supaya audio di komputer PC tersebut bisa hidup kembali? Terima kasih. Nah, coba ulang lagi sekali pertanyaannya. Tadi kelompok 2 sudah menjelaskan bahwa motherboard atau mainboard berisi tentang slot audio. Nah, pertanyaan saya adalah, seandainya slot audio di PC komputernya mati, bagaimanakah solusinya supaya audio di komputer PC tersebut bisa hidup kembali? Terima kasih. Sebentar. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Poppy. Jawabannya adalah kalau slot audionya bermasalah, kemungkinan itu disebabkan oleh slot audio pada komputernya belum diinstal. Apakah bisa diterima? Sekarang Pak tambahkan ya. Coba ulang lagi sekali pertanyaannya tadi. Tadi kelompok 2 sudah menjelaskan bahwa motherboard atau mainboard ini berisi tentang slot audio. Nah, pertanyaan saya adalah, seandainya slot audio di PC komputernya mati, bagaimanakah solusinya supaya audio di komputer PC tersebut bisa hidup kembali? Terima kasih. Nah, sudah. Nah, tadi sudah dijawab sama kelompok 2. Sekarang Pak menambahkannya. Nah, tadi dan Dika sudah nampak menambahkan di sini ya. Tadi sangat bagus sekali dari kelompok 2, sangat spesifik. Nah, kelompok 2 itu spesifik ke mainboard ya. Diulas ke mainboard, ada slot-slotnya, semua sudah disampaikan. Nah, tadi Poppy bertanya, kalau seumpamanya komputernya di rumah mati, soalnya tidak bisa dengar musik gitu. Nah, bagaimana solusinya? Nah, tadi di kelompok 2 membahas motherboard, spesifiknya motherboard. Nah, Nana perhatikan khusus untuk ya kelompok 1 ya, atau Poppy yang bertanya tadi, ini adalah sound ya, colokan untuk soundnya ketika Poppy akan mendengarkan musik sambil ngetik gitu, membuat tugas. Nah, kemudian tiba-tiba musiknya mati gitu. Artinya lagu-lagunya tidak mau hidup. Nah, pertanyaannya tadi solusinya seperti apa? Nah, Pak tambahkan tadi, Pak tambahkan lagi sedikit ya. Kalau soundnya ini mati, yang pertama itu benar seperti kelompoknya Dika, kelompok 1, kemungkinan sound cardnya tidak atau belum terinstal ya, belum terinstal, sehingga tidak didetek ya untuk soundnya. Nah, yang kedua ini memerlukan biaya lagi sedikit. Nah, ketika sound cardnya soundnya ini mati, sound tidak musiknya tidak hidup gitu loh, soundnya mati, diinstal soundnya sudah masih juga tidak mau ya. Langkah yang terakhir, belikan sound card, jegrek, tempel sound card, install, pasti mau. Ya itu ya Poppy ya, itu solusinya. Tapi lagi sekali perlu uang ya, beli kartu sound card namanya eksternal ya, sound card eksternal, tempel, install, pasti mau gitu ya. Langkah yang pertama, kalau sound cardnya memang tidak mau, sudah diinstal tidak mau, berarti yang bermasalah adalah yang internalnya ini ya. Kemudian kalau sudah diinstal dan sebagainya tidak mau, ya langkah terakhir ini ya beli sound card, tempelkan sound card, kemudian diinstal, pasti mau ya. Nah, plus dulu untuk kelompok 2 ya. Ya, jawaban yang bagus. Nah, untuk kelompok 2 silakan kembali ke tempat duduk ya.
Baik, kami dari kelompok 2 telah menyelesaikan presentasi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami minta maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat. Kami akhiri dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Ya, sangat bagus sekali ya, spesifik ke motherboard ini kelompok 2-nya. Ya, yang terakhir kelompok 3. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan hasil presentasi kami dan kami akan berfokus ke VGA card. Tapi izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Ida Bagus Putri Putra dan teman saya. Perkenalkan, saya Nikitut Febrianti Dewi dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikoma Febriatna Putri dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nilo Gede Kapranyani dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niko Mangudi Astuti dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niko Mangulan Anandari. Sudah. Ya, bantu next slide satu di sana, Kak. Ini next, ini back ya. Yuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu hardware. Hardware atau perangkat keras adalah komponen dalam sistem komputer yang secara fisik dapat dilihat, diraba, yang ada keberadaannya. Fungsi hardware adalah untuk mendukung kerja komputer dan menampilkan atau menerima input masukan, proses, mengolah data, informasi, memberi output, serta menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalam maupun di luar komputer. Motherboard. Motherboard adalah perangkat keras yang berupa papan sirkuit untuk menghubungkan setiap perangkat keras pada sistem komputer yang dilengkapi dengan chip BIOS atau Basic Input Output System yang memungkinkan interaksi dan kerjasama antara mereka. Jika diibaratkan, mereka itu seperti tubuh makhluk hidup. Motherboard adalah perangkat keras yang menjadi jantung dari sebuah komputer. Perangkat ini juga disebut papan induk atau mainboard. Terdapat banyak port-port di motherboard untuk menghubungkan berbagai hardware dalam sistem komputer. Fungsi motherboard. Yang pertama, sebagai pusat penghubung antar perangkat yang terpasang dalam sebuah PC. Yang kedua, mengatur komunikasi dan transfer data antara komponen-komponen yang terpasang. Yang ketiga, menyediakan sirkuit daya untuk komponen-komponen yang membutuhkan pasokan listrik. Keempat, menyediakan port eksternal seperti USB, audio, video, dan jaringan yang memungkinkan perangkat-perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, dan monitor dapat perangkat jaringan terhubung komputer. Dan yang terakhir, menyediakan slot ekspansi yang memungkinkan pemasangan kartu tambahan seperti kartu suara, kartu jaringan, kartu wifi, dan lain-lainnya. Saatnya jam ke-6 dimulai. Setelah itu ada memori. Memori dalam perangkat keras komputer merujuk pada komponen yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang diperlukan oleh CPU untuk menjalankan program dan proses. Ada beberapa jenis memori dalam komputer. Yang pertama ada RAM, Random Access Memory, memori utama yang digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang aktif atau dijalankan. Yang kedua ada ROM, Read Only Memory, memori yang berisi firmware untuk instruksi dasar yang diperlukan untuk memulai komputer disimpan secara permanen. Yang ketiga ada cheats. Cheats memori kecil namun sangat cepat terletak di dekat CPU. Cheats menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan untuk mempercepat proses akses dan eksekusi.
Dan yang terakhir ada memori penyimpanan atau storage. Storage seperti hard disk atau HDD atau solid state drive atau SSD yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Hard disk atau HDD adalah penyimpanan data dalam komputer. Fungsi hard disk adalah menyimpan berbagai jenis data seperti sistem operasi, aplikasi, file, pengguna secara permanen. Hard disk menggunakan cakram magnetis untuk menyimpan data secara fisik dan berfungsi sebagai penyimpan utama yang memungkinkan akses cepat dan pengolahan data secara dalam komputer. Selanjutnya ada prosesor. CPU Central Processing Unit adalah komponen yang berupa chip yang memiliki bentuk segi empat sebagai pengendali proses kerja komputer yang dibantu oleh komponen lainnya. Fungsinya yaitu mengatur semua instruksi program yang ada pada komputer dan juga sebagai tempat untuk mengolah segala aktivitas yang terjadi di dalam komputer. Dan selanjutnya ada VGA card. VGA card atau Video Graphic Adapter adalah fungsi perangkat keras yang untuk digunakan menerjemahkan tampilan ke layar monitor. VGA card ini juga sering disebut sebagai kartu grafis, digunakan untuk memproses dan menghasilkan umpan gambar keluaran ke monitor atau tampilan komputer. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 3. Sini kita akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok yang lain ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya akan memberi pertanyaan untuk kelompok 3. Jadi, komputer saya di rumah terkadang sesekali pas saat saya bekerja ngetik tugas sekolah, kadang komputernya tuh kayak ngeblank atau macet. Tetapi CPU-nya masih hidup atau menyala. Pertanyaannya, apa kira-kira penyebabnya dan bagaimana solusi untuk mengatasinya? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu masalah komputer yang hang atau macet itu bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti seringnya listrik di rumah konslet, bisa juga disebabkan memori yang mati, dan juga bisa disebabkan oleh hard disknya yang sudah bermasalah. Apakah bisa diterima? Jangan, yuk Pak, tambahkan lagi sedikit ya. Tadi pertanyaan dari teman anak-anak, ketika temannya bekerja, listriknya mati, gereja gitu. Ketika teman anak-anak bekerja itu komputernya hang ya. Komputernya hang atau ngeblank. Nah, apa penyebabnya dan solusinya bagaimana? Nah, tadi kelompok 3 menyebutkan, apa tadi gininya? Jawabannya kelompok 3? Listrik di rumah konslet. Oh ya, sudah. Ya, tadi jawaban dari kelompok 3 penyebabnya karena seringnya terjadi konslet listrik di rumahnya. Itu jawabannya betul ya. Tetapi Bapak tambahkan salah satu penyebab komputer hang itu, yang pertama bisa karena arus listrik yang di rumah anak-anak naik turun. Itu contohnya ketika di rumah anak-anak umpamanya menggunakan arus listrik atau listrik yang kapasitasnya agak rendah, kemudian kemudian anak-anak menghidupkan sumur bor, kemudian ada yang menyetrika di kamar sebelah, menyetrika itu arusnya akan tek gitu, akan kelihatan di ampere stapol anak-anak itu akan naik turun tek gitu. Kalau parah listrik anak-anak tidak bisa menampung, otomatis nanti akan gelejek, mati dia ya. Itu salah satu penyebabnya. Nah, kemudian yang kedua, secara umum itu harus diidentifikasi penyebabnya satu persatu. Masalah ngeblanknya, biasanya kalau ngeblank seperti itu ya, biasanya terjadi pada memori ya, biasanya ini ya. Pertama memorinya harus dicek, kemudian setelah cek memori masih ngeblank, baru kita ke hard disk. Tapi langkah awal biasanya ada di memori.
Nah, caranya nanti kalau anak coba perhatikan dulu. Ketika komputer anak-anak itu di rumah ngeblank, ketika anak-anak asik main game atau sedang mengerjakan tugas, nah anak-anak bisa membuka CPU anak-anak itu, mencabut memorinya. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini kan memorinya nih, ini anak-anak lepas. Untuk mengatasi komputer yang ngeblank-ngeblank itu, lepas. Nah, kemudian ambil penghapus ya untuk gambar dulu. Di sini chipnya kan berwarna kuning nih, chip yang berwarna kuning nih. Nah, anak-anak ya istilah Balinya gebak-gebak ini, ya gebak ya, digosok. Chip yang kuning-kuning ini digosok pakai penghapus, kemudian dilap. Nah, kalau Pak di sini cukup lap ini, ya, dilap, bersihkan sedikit. Nah, kemudian pasang kembali, hidup ya. Nah, itu solusinya. Mungkin anak-anak ya jarang yang tahu ya, karena Pak sering mengambil proyek-proyek seperti ini. Nah, itu penanganan awal biasanya kalau komputer anak-anak sering macet atau hang atau mati ya. Pertama, identifikasi memorinya. Kalau sudah hal yang seperti tadi yang Pak jelaskan masih juga komputernya hang, baru langkah kedua ganti harddisk, cek harddisknya itu ya. Nah, sudah. Nah, silahkan hapus dulu untuk kelompok 3 ya. Ya, sangat bagus sekali. Baik, sekian dari kelompok kami yang dapat kami presentasikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Oh, yang bertanya tadi berapa orang bertanya tadi? Coba pertanyaannya Pak minta. Pertanyaannya Pak kasih kesimpulan. Nah, sekarang Pak simpulkan ya. Nah, Pak simpulkan yang pertama dari pertanyaan apakah PGA tadi sudah disampaikan, tapi Pak mengulang kembali. PGA eksternal itu wajib atau tidak? Jawabannya tidak wajib ya. Untuk PGA eksternal, karena di komputer anak-anak sudah berisi PGA internal. PGA eksternal itu tidak wajib, karena kalau anak-anak memasang PGA eksternal itu akan mengurangi beban kerja CPU. Jadi bebannya akan fokus di sini ya. Nah, kemudian pertanyaan yang lain. Seandainya masalah audio. Nah, kalau audionya mati, anak-anak bisa yang langkah pertama itu menginstal audio pada PC komputer anak-anak itu. Setelah anak-anak install masih juga mati audionya, soundnya tidak mau hidup, ya langkah terakhir sekali baru anak-anak membeli sound card, ya pasang di komputer anak-anak, install sound card pasti bisa ya. Nah, yang terakhir pertanyaannya apa tadi itu? Oh, komputernya hang ya, komputernya hang sudah Pak sampaikan. Nanti anak-anak cek pertama memori komputernya dibersihkan dulu, kemudian pasang lagi. Nah, mesti mau dia ya. Kalau seandainya toh juga tidak mau, baru cek ke harddisk. Ini pertanyaannya, semua pertanyaannya bagus-bagus dan spesifik ya. Hah? Yang kejap. Oh, rekam. Lantas menyimpulkan hasil lihat belum. Nah, kalau sudah untuk pembelajaran minggu depan ya, untuk pembelajaran minggu depan
Pak akan lanjutkan. Nah, sebelum ke jaringan komputer, Pak akan lanjut minggu depan di halaman 83 di buku paket anak-anak itu ada mesin konseptual sederhana di halaman 83. Nah setelah itu baru Pak akan gini ya, Pak masuk ke bab jaringan komputer. Nah di jaringan komputer itu sama seperti sekarang, Bapak akan membawa card konektor RJ45 sama kabelnya. Kita akan mencoba merangkai jaringan komputer ya. Nah sebelum Bapak mengakhiri pelajaran hari ini, nah tadi dari awal sampai akhir anak-anak sudah Bapak ajak berpikir sangat keras mencari mencari informasi di googling perangkat-perangkat keras yang Bapak kasih tadi itu. Anak-anak sudah mengidentifikasi sampai mempraktekkan di depan dan mempresentasikan. Nah tentu dalam proses pembelajaran dari awal sampai akhir itu anak-anak sudah sangat fokus dan menguras pikiran anak-anak ya. Nah nanti di pelajaran selesai pelajaran Bapak ini, supaya anak-anak nanti pemikirannya fresh dan tenang, sebelum Bapak mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak akan mengajak anak-anak self awareness ya. Self awareness itu adalah mengembalikan atau menenangkan kembali pikiran anak-anak ya. Nah sebelum Bapak akhiri, anak-anak silakan kembali dulu ke mencari posisi duduk masing-masing ya. Nah, tadi anak-anak sudah bekerja mengerjakan LKPD dan pretest dan posttest. Nanti satu orang perwakilan kelompok nanti mengumpulkan ke depan nanti ya. Nah, sekarang Bapak akan ajak anak-anak melakukan self awareness. Yang pertama silakan anak-anak duduk mencari sikap sempurna ya. Mencari sikap sempurna. Mencari sikap sempurna. Yang pertama Pak akan mulai. Anak-anak yang pertama adalah memejamkan mata. Anak-anak memejamkan mata, berkonsentrasi, kemudian tarik nafas dalam, tahan nafas, hembuskan nafas. Masih dalam proses memejamkan mata, bayangkan bahwa diri anak-anak itu rileks, rasakan pikiran anak-anak rileks, tangan anak-anak rileks, semua anggota tubuh anak-anak rasakan relaksasi. Dan silakan bernafas bebas. Tariklah nafas, tarik nafas pelan. Tahan sebentar. Lepaskan, silakan tersenyum ya. Ya terima kasih anak-anak sudah mengikuti dari awal sampai akhir pembelajaran Bapak. Aplaus untuk hari ini ya. Ya karena tadi diawali dengan doa, sekarang Bapak akhiri dengan doa ya. Silakan ketua kelas. Ada sana. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Parama Santi. Om Santi Santi Santi.